Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dulu lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, itu pernah berkhalwat ke Gua Hira. Disinilah dulu sejarah awal mulanya. Iqra ya Muhammad ma'ana biqori, Iqra ya Muhammad ma'ana biqori. Baca ya Muhammad, saya tak tahu membaca. Sampai 3 kali maka terpancar nur, bla bla bla, sampai seterusnya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu itu. Jadi kenapa Rasulullah pada saat itu tidak melakukan apapun? Tapi dia tahu bahwa di Mekah itu banyak kejahatan dan kejahilian di sana. Dia nggak tahu apa-apa pada saat itu. Akhirnya dia berangkat ke Gua Hira. Diperintahkanlah kepada Rasulullah, singkat katanya, berangkat dia ke Sidratul Muntaha, baru dia melakukan sholat. Kenapa dia melakukan sholat di muka bumi? Karena dia sudah berjumpa dengan Robnya. Kalau memang kita belum bisa berjumpa dengan Rob kita, dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Jalla wujud, berarti itu namanya olahraga itu, Pak. Kalaupun bisa dibilang sembahyang itu. Sembahyang itu masih 2 kalimat. Ini sering saya sampaikan ini. Sembahyang. Sembahyang. Yang mana yang mau disembah ini? Jadi kalau orang sudah mengerti Allah, sudah tahu dia zat wajibul wujud, Allah itu tahu ya. Jangan dibilang jumpa. Ini melalui hakikat ini. Hakikatnya kita Allah itu siapa? Syariatnya siapa? Makanya ada orang yang paham dengan guru, tapi banyak yang nggak paham kita siapa itu mursyid. Semua kenal dengan guru, jumpa guru kita nangis, jumpa guru kita senyum. Begitu kita pulang damai rasanya hati ini. Itulah guru. Kira-kira Bapak pernah nggak tahu namanya mursyid? Mana mursyid itu? Mursyid itulah Pak yang dinamakan zat wajibul wujud, nur ala nur tadi. Jadi kalau ada cahaya lagi Bapak lihat, ada di atas cahaya, itulah zatnya mursyid tadi itu. Kalau diartikan secara kata harfiah, mursyid itu diambil dari rosada, petunjuk. Di situ ada objeknya, subjeknya siapa? Itulah namanya orang yang memberikan petunjuk. Itulah mursyid. Jadi siapa orang yang tak percaya mursyid, berarti tak percaya dia dengan Al-Quran. Ada kalimat di sana. Di syariat banyak Pak, kita lihat Pak. Nanti kalau engkau mati, akan dipertanyakan 5 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka, man kitabuka. Semua dipertanyakan bagi mereka yang mengatakan kalau ingin kita masuk ke dalam surga, carilah pahala banyak-banyak. Baru ditanya nanti man rabbuka, apa jawaban kita? Apa jawabannya Pak? Allah. Man nabiyuka, man kitabuka, man kiblatuka, man imamuka. Bodoh kan? Siapa imammu? Kita bilang Imam Syafi'i. Jauh udah berpulang ke rahmatullah Muhammad. Imam Syafi'i baru lahir. Ada yang jawab Imam Syafi'i? Memang pakok memang kawan itu. Coba apa yang kita jawab pada saat man imamuka dikatakan oleh malaikat tadi itu? Katakanlah kita ini orang syariat. Siapa Bapak jawab pada imam muka tadi? Ini yang berbicara ruh, bukan jasad. Jasad itu sudah kembali. Yang bicara ruh. Tentu tadi yang berhubungan dengan ruh tadi siapa? Kalau yang imam berhubungan dengan jasad, imamnya siapa? Pak Ustadz Sukiadi, saya sendiri, Pak Tongku. Itulah jasmaninya, itulah imam kita jasmani. Imam rohani kita siapa? Siapa imam rohani Bapak? Siapa? Ayo jawab, siapa? Nggak keren. Jawab gitu aja pun tak bisa. Bayangkan kalau tak ada nanti imam Bapak nanti di akhirat, nanti apa yang Bapak jawab nanti? Pelangap-longo lah Bapak situ. Bapak ingatlah imam waktu syariat itu tuh. Maghrib semalam imamnya si Polan, Isya Polan, 1 minggu, 1 bulan, mati pula wak itu. Udah mati najir masjid ganti. Udah ganti pecat pula lagi kawan itu. Mati kita Pak mengingat-ingat imam itu tadi itu. Man imamuka? Syekh Walia Mursyid ayahanda guruku Ramlan Bustami Diul Haq. Selesai barang itu. Bayangkan berapa triliun manusia lagi yang tak punya imam di muka bumi ini. Jangan sembarangan. Kenapa Pak nggak pernah kami dengar di luar-luar sana orang yang tidak mengikuti paham tarekat, orang yang tak pernah mengikuti amalan tarekat, tak akan pernah dibukanya di luar ini sampai kiamat dunia ini. Padahal Al-Quran jelas konteksnya ada, ayatnya ada, perawinya ada, bagian hadis. Tapi kenapa tak pernah disampaikan? Karena mereka tak tahu guys. Tak tahu mereka apa mau disampaikan. Yang dibahasnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, zalikal kitabul la huda raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kacang-kacang, yang kelas coro.
bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa, kata. Itulah yang dibahas hadis-hadis dari itu. Yang dibahas apa? Masalah keluarga. Tak ada konsep untuk keselamatan. Yang dicari oleh Ustadz tadi adalah konsep untuk mencari pahala. Itu bedanya, Pak. Kalau di sini bukan konsep mencari pahala yang diminta, tapi di sini konsep untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya ikuti.